Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, Hamdan Sania Prasetyo dengan NIM 1262042. Yang kedua, Selavia dengan NIM 12620420145. Dan yang terakhir, Zila Khairu Ainiyah dengan NIM 12620420142. Secara garis besar, pada pertemuan kali ini, peserta didik dalam pendidikan Islam akan membahas 2 hal penting. Yang pertama, hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam, dan yang kedua, etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Materi yang pertama adalah hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Peserta didik adalah sumber daya manusia yang memerlukan pendidikan. Makna memerlukan pendidikan tidak hanya diartikan bahwa yang bersangkutan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk memperoleh suatu pendidikan atau terdaftar tercatat di lembaga pendidikan. Namun lebih jauh lagi adalah setiap orang, setiap sumber, anak, atau setiap sumber daya manusia yang seharusnya memperoleh pendidikan. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa, melainkan ia memiliki dunianya sendiri. Proses pendidikan bagi peserta didik tidak dapat disamakan dengan pendidikan orang dewasa. Peserta didik adalah manusia yang memiliki perbedaan dalam tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhannya. Aktivitas pendidikan Islam dapat disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang dialami peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik menyangkut jasmani maupun rohani. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik disebabkan faktor bawaan maupun lingkungan, tempat tinggal. Alangkah baiknya bila proses pendidikan dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut tanpa harus mengorbankan salah satu pihak kelompok. Peserta didik merupakan makhluk yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu jasmania dan rohania. Unsur jasmani berkaitan dengan daya fisik yang dapat dikembangkan melalui proses pembiasaan dan latihan. Sedangkan unsur rohani berkaitan dengan daya akal yang dapat dikembangkan melalui proses intelektualisme dan daya rasa yang dapat dikembangkan melalui pendidikan ibadah dan akhlak. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis, yaitu pribadi yang walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga, cipta, rasa, dan karsa. Peserta didik adalah makhluk Allah yang telah dibekali berbagai potensi yang dikembangkan secara dinamis. Fungsi pendidikan dalam hal ini yaitu membantu dan membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan dan mengarahkan potensi yang dimilikinya sesuai tujuan pendidikan yang ditetapkan tanpa harus mengabaikan fungsi-fungsi kemanusiaannya. Selanjutnya adalah subbab yang kedua, yakni etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, akhlak, kumpulan atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Al-Ghazali merumuskan 10 kewajiban peserta didik, di antaranya sebagai berikut. 1. Belajar dengan niat ibadah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan niat ikhlas. 2. Mengurangi kecenderungan pada urusan dunia, tetapi lebih mengutamakan pada urusan akhirat. 3.
memiliki kepribadian tawadu atau rendah hati dengan lebih mengutamakan kepentingan pendidikan daripada kepentingan pribadi. 4. Menghindari pikiran-pikiran yang dapat mempengaruhi kebimbangan peserta didik yang timbul dari berbagai aliran. 5. Lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang terpuji, baik itu ilmu duniawi maupun ukhrawi. 6. Menuntut ilmu secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. 7. Menuntut ilmu secara tuntas sampai memahami materi yang dipelajari, kemudian mempelajari ilmu yang lain. 8. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu yang dipelajarinya. 9. Lebih memprioritaskan ilmu diniyah sebelum mempelajari ilmu duniawi. 10. Peserta didik haruslah patuh dan tunduk terhadap pendidik. Etika peserta didik perlu disempurnakan dengan 4 akhlak peserta didik, yakni 1. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu, sebab pelajaran merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih. 2. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. 3. Seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. 4. Seorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.